Konseling Gestalt. Pendekatan konseling ini berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Jadi hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah yang pertama, satu, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Kemudian yang kedua adalah merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya itu. Ketiga, manusia adalah aktor bukan reaktor. Keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Selanjutnya, perkembangan kepribadian Gestalt. Paris menyatakan bahwa individu dalam hal ini manusia selalu aktif sebagai keseluruhan, merupakan koordinasi dari seluruh organ. Kesehatan merupakan keseimbangan yang layak. Pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis merupakan konsep dasar terapi Gestalt. Asumsi tingkah laku bermasalah individu bermasalah karena terjadi pertentangan antar kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, dan mengancam. Underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Perkembangan yang terganggu adalah tidak terjadi keseimbangan antara apa yang harus self-image dan apa yang harus diinginkan self. Yang pertama, terjadinya pertentangan antar keberadaan sosial dan biologis. Yang kedua, ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Ketiga, mengalami gap atau kesenjangan sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Spektrum tingkah laku bermasalah pada individu meliputi yang pertama, kepribadian kaku. Kedua, tidak mau bebas bertanggung jawab atau ingin tetap bergantung. Ketiga, menolak hubungan dengan lingkungan di sekitar. Keempat, memelihara unfinished business. Yang kelima, menolak kebutuhan diri sendiri. Keenam, melihat diri sendiri dalam kontinum atau hitam putih. Ada seorang anak bernama Andi, merupakan salah satu siswa kelas 11 di sebuah SMA Kota Jakarta yang berusia 17 tahun. Andi ini memiliki prestasi yang biasa-biasa saja di dalam kelasnya. Dalam perilaku sehari-hari, Andi menampilkan sikap yang biasa ditunjukkan oleh siswa saat di lingkungan sekolah. Namun perilaku Andi di luar sekolah cukup membuat cemas orang tuanya. Andi memiliki perilaku sebagai seorang pelajar yang brutal terhadap pelajar yang berasal dari sekolah lain. Kebrutalan Andi ini ditunjukkan oleh sifatnya yang suka berkelahi dengan siswa sekolah lain. Dan kadang Andi menjadi provokator bagi teman-teman satu sekolahnya untuk menyerang siswa dari sekolah lain, sehingga sering terjadinya tawuran teman-teman satu sekolahnya dengan sekolah lain. Dalam perilaku ini, Andi sendiri dikenal cukup iseng dengan adik kelasnya. Ia sering mengganggu adik kelasnya, seperti meneriaki, memegang adik kelasnya, dan kadang memeras adik kelas. Sedangkan pada adik kelas laki-lakinya, Andi sering mengancam mereka, memaksa untuk mengikuti perkelahian dengan siswa lain. Jika adik kelas menolak, ia akan memaksa berkelahi dan juga memukul mereka apabila ia melawan, dan mengajarkan kepada mereka beberapa tindakan keras seperti merokok, meminum minuman keras, dan mengganggu perempuan seperti Andi. Perilaku Andi ini benar-benar sangat merasakan dan membahayakan diri orang lain maupun dirinya sendiri. Dalam lingkungan rumah, Andi sendiri memiliki sikap temperamental terhadap orang tuanya. Andi di rumah merupakan seorang anak tunggal, dan kedua orang tuanya merupakan pekerja yang sangat intens mengejar karir. Orang tua Andi jarang mengajarkan atau menunjukkan kepada anaknya bagaimana perilaku yang baik, sehingga saat Andi berada pada usia remaja, ia kurang tahu bagaimana cara berperilaku yang baik yang ia terima dari lingkungan dan kelompok sosialnya, sehingga kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh kelompok sosial lain yang rata-rata terdiri dari remaja yang sebaya dan brutal. Kelompoknya mengarah ke arah geng yang menentang peraturan dan norma sosial yang ada di masyarakat. Karena pengaruh faktor kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya pengajaran inti dari yang diterima
dari orang tua, sehingga menghasilkan Andi sebagai seorang individu yang keras dan bertindak sesuka hatinya sekaligus melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Nah, dalam teori Gestalt ini yaitu teori perubahan perilaku yang memandang individu sebagai individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam menyelesaikan masalah yang dialami. Terapi Gestalt menekankan bagaimana individu memperoleh kesadaran tentang dirinya. Dalam teori Gestalt ini, Andi tergolong sebagai individu yang tidak sehat. Ia mengalami retroflexion, yaitu perasaan yang ingin menjadi sesuatu namun diarahkan kepada orang lain, di mana Andi ingin merasa diperhatikan oleh orang tuanya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Andi tidak mendapat apa yang ia inginkan. Andi melampiaskan keinginannya yang tidak diperoleh dengan cara sering melakukan perkelahian dan mengganggu adik kelasnya. Jadi tujuan utama dari proses konseling ini yang dilakukan adalah memunculkan kesadaran kepada Andi bahwa tindakan yang dilakukan olehnya adalah tindakan yang salah dan berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Dan juga Andi harus disadarkan untuk memiliki tindakan-tindakan yang mencerminkan dirinya sebagai seorang manusia yang sehat, yang mampu mengendalikan dirinya sekaligus mengimbangkan dirinya. Dalam kegiatan konseling ini, kasus Andi harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan dalam teori Gestalt ini kondisi Andi saat ini, yaitu Andi yang merupakan siswa kelas 11 yang kehidupannya biasa saja, namun di luar sekolah ia sangat gemar berkelahi dan mengganggu adik kelasnya. Kondisi Andi ini terjadi karena rasa kesepian yang ia alami akibat dari kurangnya perhatian orang tua di rumah. Urusan yang belum selesai yaitu berkaitan dengan pengajaran yang diberikan oleh orang tua Andi yang tidak maksimal mengenai kehidupan, sehingga Andi merasa tidak puas, dan buntut dari ketidakpuasan itu ia beralih kepada kelompok sosial yang sifatnya negatif, yaitu geng, dan akibatnya ia memperoleh nilai-nilai sosial yang buruk dari kelompok tersebut karena kurangnya pengawasan dan tidak adanya filter yang ditanam oleh orang tua Andi. Jadi menghindari yaitu tampak dari tindakan Andi yang mengajak teman-teman satu sekolahnya memerangi sekolah lain dan menghindari kesepiannya dengan mengganggu adik kelasnya. Jadi Andi sendiri menurut Gestalt dirinya berada tahap yang meledak-meledak, yaitu ia menyalurkan emosi yang negatif karena ia kesepian melalui tindakan berkelahi yang selalu ia lakukan. Jadi cara yang dapat ditempuh untuk menolong Andi yaitu seperti mengajak Andi melakukan kontak langsung dengan lingkungan secara utuh dengan melibatkan seluruh panca inderanya. Dalam proses konseling ini, konselor dapat mengajak Andi ke sesuatu kegiatan positif yang dimana contohnya adalah kegiatan bermusik, mungkin dimana dalam bermusik Andi dapat melatih kemampuan mendengar instruksi dari teman-temannya, menggerakkan tenaga yang ada di dalam tubuhnya untuk memainkan instrumen alat musik, bagaimana ia harus berlatih berbicara yang baik saat ia harus berbicara dengan teman-teman di dalam kegiatan musiknya, lalu bagaimana merasakan dirinya bergerak saat ia memainkan alat musik, kontak dengan lingkungan melalui aktivitas yang ia lakukan dengan menimbulkan integrasi kepada diri Andi, bahwa dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang lebih positif, dengan dirinya memiliki daya untuk melakukan tindakan yang lebih positif di dalam bidang lain, dan juga ia dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Setelah Andi dinasihati dan dibimbing oleh konselor, ia dilibatkan secara langsung dalam kegiatan yang membuatnya merasa lebih memiliki arti dan hidupnya tidak hanya berorientasi untuk mencari musuh dan mengganggu orang lain. Tujuan konseling Gestalt. Tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa konseli haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya pada dirinya, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insting secara penuh.
Teknik konseling Gestalt ada 7. Yang pertama empati, yang kedua refleksi, yang ketiga eksplorasi, yang keempat menangkap pesan utama, yang kelima bertanya untuk membuka percakapan, yang keenam bertanya tertutup, yang ketujuh ada dorongan minimal.